Nah, kembali lagi bersama saya Tirsa Duma sebagai konselor, saya Merlin sama sebagai siswa. Nah, di sini kami akan membuat sebuah di sini saya akan membuat video bagaimana cara mengatasi siswa yang lagi kebingungan dalam menentukan sebuah karir. Nah, teman-teman, semoga dengan adanya video ini teman-teman tidak kebingungan lagi untuk menentukan sebuah karir ke depannya. Nah, teman-teman jangan lupa saksikan video saya sampai selesai. Bye bye. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu. Oh iya, kebetulan Ibu lagi ada jam kosong nih, jadi kamu tidak mengganggu waktunya Ibu. Seperti itu ya Ibu, baguslah kalau saya tidak mengganggu waktu Ibu. Iya, oh iya kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Merlin Bu. Ibu bisa panggil saya Elin atau Lin aja. Oh Elin. Nah, iya. Sudah kenal dengan Ibu? Belum sih Ibu. Baiklah, perkenalkan nama Ibu di sini Ibu Tirsa Duma, tapi bisa biasa orang-orang memanggil saya dengan sebutan Ibu Tirsa. Oh iya, Tirsa ya. Iya. Oh iya, kalau Ibu boleh tahu tujuan Lin ke sini menemui Ibu ada perlu apa? Ini Bu, saya memiliki sedikit permasalahan sih. Bu, ada permasalahannya? Iya Ibu. Oh, kalau Ibu boleh tahu sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling? Kebetulan Ibu ini baru pertama kalinya sih. Baru pertama kali ya. Baguslah kalau seperti itu. Nah, kalau Ibu boleh tahu permasalahannya anak Lini ada permasalahan apa ya? Ini Bu, saya lagi kebingungan sih sebenarnya. Ya. Untuk kedepannya kan kebetulan saya sudah kelas 9 ya. Jadi saya ini kebingungan sih setelah lulus itu gimana nantinya. Oh, baiklah. Nah, kalau Ibu boleh tahu, apakah kamu bisa menceritakan ke Ibu, kamu kebingungan apa? Gimana ya? Tapi saya takut aja Bu, nanti Ibu ini ke orang-orang atau gimana gitu. Oh, seperti itu. Iya. Nah, gini ya, Nak Lin. Tenang saja, Nak Lin jangan takut, jangan ragu-ragu menceritakan semua permasalahan Nak Lin. Nah, di sini Ibu sebagai konselor dan Nak Lin sebagai klien, di mana seorang konselor itu dilarang untuk menceritakan permasalahan-permasalahan siswa. Karena apa? Karena konselor sudah memiliki janji-janji konselor dan konselor tidak bisa menceritakan ke siapapun, yang boleh tahu hanya Ibu dan Nailin aja yang tahu. Ibu tidak akan menceritakan kepada guru-guru di luar sana sama teman-teman Nailin. Nah, yang tahu cuma hanya Ibu dan Nailin saja. Apakah Nailin sudah paham? Baik Bu, kalau begitu saya bisa menceritakan segala sesuatu kepada Ibu ya, secara terbuka. Iya, nah ini terbuka saja ke Ibu, jangan ragu-ragu menceritakan semua permasalahannya. Semoga nanti Nailin ketika Nailin menceritakan semua permasalahannya Nailin kan, Nailin siapa tahu nanti Ibu akan bisa membantu mencari jalan keluarnya, dan Ibu juga akan Ibu juga Nailin juga jangan takut bahwa Ibu akan menceritakan itu. Ibu tidak akan berani menceritakan permasalahan-permasalahan Nailin ke siapapun itu. Jadi apakah Nailin sudah siap menceritakan semua permasalahannya? Baik Ibu, kalau seperti itu saya bisa siap dan sangat terbuka kalau memang seperti itu ya. Ya, ya. Kalau Ibu tahu, kalau Ibu boleh tahu sekarang permasalahan Nailin apa? Gini Ibu, ya, saya kan sudah ini, saya lagi kebingungan nih, saya mau kedepannya tuh mau kuliah atau kerja, sedangkan di satu sisi saya ini jurusan SMK, dan jurusan SMK itu kan lebih ke arah pekerjaan karena SMK punya jurusan SMK itu kan lebih mengedepankan skill dan juga uh, dunia pekerjaan, beda sama SMA. Kalau SMA kan bisa ini, maksudnya kalau mau ke kuliah lagi gitu ya. Nah saya ini bingung Bu, kebetulan Bu Tasti lagi rekomendasi pekerjaan dan juga saya direkomendasi ke perusahaan PT Alaska. Nah, kebetulan saya juga masih bingung nih Bu, karena orang tua saya lagi pengennya mau saya kuliah supaya saya bisa dapat gelar sarjana macam teman-teman saya yang lain kan. Ya. Gitu, karena kebanyakan teman-teman ibu saya itu anaknya semua bergelar sarjana, jadi ibu saya juga pengen anaknya tuh kuliah dan juga
pengen anak itu jadi sarjana ibu, tapi di satu sisi saya juga ini kan jurusan saya SMK, jadi lebih ke dunia pekerjaan, sedangkan itu bertolak belakang ibu dengan apa yang saya mau dan juga orang tua saya mau, jadi saya tuh bingung ibu. Oh gitu, oke, ibu sudah paham permasalahannya nak Elit. Nah, sudah paham permasalahannya nak Elit. Oh, permasalahan Nak Elit itu Nak Elit ini pengennya mau kerja tapi orang tua malah malah mau Nak Elit untuk kuliah seperti teman-teman ibunya ya. Iya, seperti itu, Bu. Oke. Nah, ya kalau memang Nak Elin sudah kayak niat, dan tadi saya sudah dengar Nak Elin bilang Nak Elin direkomendasikan di PT apa? PT Alaska Ibu, yang di PT Alaska Ibu. Oh, di PT Alaska. Di situ apakah memang sudah dapat panggilan atau bagaimana? Ini sih masih rekomendasi sih dari, karena perusahaan di sana perusahaan di sana merekrut siswa di SMK sini Bu. Jadi saya terpilih untuk melamar di pekerjaan tersebut. Kebetulan ada pekerjaan yang kosong di sana dan juga sesuai dengan skill dan juga kompetensi yang ada di SMK ini. Jadi mereka membutuhkan apa namanya siswa yang ada di sini untuk bekerja di sana. Kebetulan sekolah kita juga kan bekerja sama, jadi ada perekrutan gitu lah Bu. Jadi kayak saya ini dipilih untuk melamar di sana Bu. Wih, bagus sekali itu, sesuai dengan minat dan bakat kamu ya di sana, sama kompetensi yang memang sudah ada dalam diri kamu. Iya, kebetulan nih Bu, saya juga pekerjaan yang kosong itu kebetulan skill saya ada di situ Bu. Jadi saya ini mau mencoba Ibu. Jadi tapi saya juga bingung karena orang tua saya ini kekeh mau saya kuliah gitu. Oh gitu, baiklah. Nah, nah Ibu sudah mendengarkan. Nah, Nak Siti ini memiliki kompetensi di skill yang sekarang direkomendasikan di sebuah perusahaan PT Alaskai. Nah, nah kalau memang Nak Siti yakin untuk mau bekerja di perusahaan tersebut, Nak Siti bisa menjelaskan secara perlahan-lahan kepada orang tua Nak Siti bahwa memang skill yang saya miliki ada di perusahaan itu, dan saat kebetulan itu perusahaan terbesar ya. Iya Bu. Dan jarang orang untuk bisa masuk di situ. Iya Bu, sangat sulit. Jadi kan ini lagi ada rekomendasi, jadi kenapa kita tidak coba kan Ibu? Iya, seperti itu Bu. Iya Bu. Nah, Nak Siti bisa jelaskan kepada orang tua Nak Siti bilang begini, saya dapat panggilan di sebuah perusahaan. Nah, di sana itu peluangnya cuma sedikit, dan kebetulan kan Nak Siti itu memiliki skill baru, malah jarang orang yang bisa masuk ke sana. Hanya yang memiliki skill dan bakat aja yang bisa masuk ke perusahaan sana. Nah, Nak Siti bisa yakinkan ke orang tua Nak Siti bahwa Nak Siti memiliki bakat di sana. Nah, apakah memang dalam hati Nak Siti memang tidak memiliki keinginan untuk berkuliah saat ini? Sebetulnya sih kalau dibilang pengen, pengen. Cuma kalau kayak saya lebih kayak memandang ke sih Bu, kayak lebih ke pasti aja sih. Karena percuma aja sih kayak saya kuliah, tapi pekerjaan yang saya dapatkan tidak sesuai dengan bakat saya dan juga minat saya dan skill saya, kan percuma. Dan kebetulan kan sekarang ada peluang saya untuk masuk perusahaan itu. Lagian perusahaan itu juga saya impikan untuk masuk. Jadi kebetulan ini kan saya juga direkomendasikan dari pihak sekolah ke sana. Jadi kenapa tidak saya coba kan? Jadi saya kalau dibilang kuliah, pengen kuliah enggak sih? Pengen, cuma saya lebih pengen yang kerjaan sih Bu. Karena saya kan jurusan SMK gitu, jadi kayak kalau kuliah bisa aja sih, tapi kayak lebih ke dunia pekerjaan sih kalau menurut saya itu. Oh gitu ya. Iya. Nah, kebetulan juga kan Nak Siti ini sudah pernah PKL gitu ya. Iya, PKL pernah kan. Kalau SMK tuh yang Ibu tahu tuh pernah mendapatkan pengalaman. Iya, dan mendapatkan sertifikat, apakah betul? Iya Bu. Nah, kebetulan juga Nak Siti sudah dapat peluang. Kenapa Nak Siti bisa menjelaskan secara perlahan-lahan ke orang tua Nak Siti. Nak Siti yakinkan ke orang tua Nak Siti bahwa di perusahaan tersebut jarang orang bisa masuk karena di situ peluangnya sangat kecil dan hanya orang yang memiliki skill-skill saja yang bisa masuk di sana.
Nah, sementara kalau Nak Siti kuliah, Siti kuliah baru Nak Siti tidak ada niat dalam hati Nak Siti kuliah, itu kan biasa berhenti di kita bukan kita mau bilang apa, yang kita banyak lihat kalau orang nggak niat kuliah pasti akan berhenti di tengah jalan. Iya, apa betul kan? Ya Bu, seperti itu. Jadi saya juga berpikir kalau memang saya tidak lebih berminat ke pekerjaan, kenapa tidak saya coba kan daripada saya kuliah tapi saya macam yang Ibu bilang tadi berhenti di tengah jalan karena tidak ada minat memang. Iya, di sini ibu bukan mau larang Nak Siti bilang jangan kuliah karena kuliah itu nah gini. Kalau memang sudah ada niat dalam hati, baru niat dalam hati Nak Siti kayak Nak Siti pengen pekerjaan yang itu dan nah kalau Nak Siti sudah yakin dalam hati Nak Siti untuk mau bekerja dan di perusahaan tersebut Nak Siti sudah impi-impikan dan jarang orang masuk itu kan peluang yang sangat besar Ya, dan jangan pernah untuk disia-siakan. Lagian itu perusahaan adalah perusahaan yang memiliki cabang yang banyak, ya kan? Nah, kalau begitu, oh iya, ibu mau bertanya, apakah orang tua Nak Lin mengetahui kalau Nak Lin ini mendapatkan rekomendasi di sebuah perusahaan yang sangat besar itu? Belum sih Bu, karena baru tadi sih saya dipanggil sama Bu Tasi ke kantor dan Ibu Tasi berbicara kepada saya dan Ibu Tasi bilang saya dapat peluang untuk masuk ke PT Alaska dan saya diberikan surat rekomendasi sih Bu. Jadi mungkin saya akan mengurus berkas kalau memang orang tua saya setujui. Tapi saya harus berbicara sedikit. Nak Siti tahu dari mana kalau Nak Siti kan sebelumnya Nak Siti belum apakah memang sudah Nak Siti menceritakan ke orang tua Nak Siti bahwa Nak Siti ini tidak niat kuliah? Kenapa orang tua Nak Siti melarang Nak Siti untuk bekerja? Apakah sebelumnya sudah ada pembicaraan ke sana? Kalau itu sih belum sih Bu, karena saya belum karena saya kan masih bingung jadi kayak tapi memang sih saya mau bekerja tapi orang tua saya belum mengetahui saya mau bekerja atau kayak mau kuliah gitu. Tapi orang tua Nak Siti sudah memang pernah bicarakan ke Nak Siti, Nak Siti harus kuliah. Iya sih sering Ibu, cuma saya bilang iya iya Bu Pak, nanti saya pikirkan lagi. Seperti itu sih jawaban saya setiap mereka bertanya kepada saya. Oh, baiklah. Nah, tadi yang tadi Nasiti bilang mendapatkan rekomendasi di sebuah perusahaan. Nah, pastikan ketika orang mendapatkan rekomendasi dari perusahaan atau panggilan dari perusahaan, pasti ada namanya dapat surat panggilan. Apakah Nasiti mendapatkan? Iya Bu, tadi saya baru ini ada di bag saya baru baru sih tadi Ibu Tasi serahkan kepada saya pas saya ke kantor. Nah, tadi kan Nasiti mendapatkan surat panggilan ke sebuah perusahaan. Nah, dengan surat itu, Nak Siti bisa menyerahkan kedua orang tua Nak Siti. Nak Siti yakinkan bahwa saya mendapatkan peluang untuk masuk di sebuah perusahaan yang sangat besar dan memiliki cabang yang banyak. Itu adalah eh, jarang untuk orang bisa mendapatkan masuk peluang untuk masuk sebuah perusahaan tersebut karena perusahaan itu hanya bisa orang masuk ketika orang memiliki skill-skill yang kebetulan Nak Siti memiliki skill tersebut. Iya, Bu. Nah, Nak Siti bisa yakinkan secara perlahan-lahan ke orang tua Nak Siti bahwa Nak Siti memang ingin niat untuk bekerja karena memang di SMK itu memang SMK itu kan identik dengan siap untuk kerja itu Iya ke Ibu, lapangan kan. iya. Nah, Siti jelaskan secara perlahan-lahan kepada kedua orang tua Siti bahwa Siti ingin kerja dan dan kan kebetulan juga Nak Siti ini sudah pernah mengikuti sebuah pengalaman-pengalaman di sebuah perusahaan dan tidak bisa lagi diragukan dan malah Nak Iya. Siti ini sekarang kayak malah dipanggil lagi sama perusahaan. Jadi Iya Ibu. jangan pernah kalau ibu bilang sih itu peluang yang sangat besar. Tapi ibu juga tidak pernah ibu di sini tidak memaksakan Nak Siti mau kuliah atau mau bekerja. Nah, di sini kan Nak Siti meminta cara mengatasi atau meminta solusi yang baik bagaimana. Nah, kan kan Nak Siti memiliki skill. Jadi keputusan ada di tangan Nak Siti. Nak Siti mau yang mana? Yang penting di sini ibu sudah memberikan solusi dan memberikan bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahannya Nak Siti ke depannya. Iya sih Bu, mungkin benar sih apa yang kata Ibu. Iya. Tapi saya ini takut Ibu, nanti kalau nyerahin surat rekomendasi itu nanti orang tua saya masih keke
sama siapa? Ibu Tasi. Ibu Tasi. Nah, kan Ibu Tasi itu malah juga ini guru pembimbing kamu yang ya, yang pernah membawa kamu ke ini ke sebuah perusahaan atau Iya Bu, kebetulan Bu Tasi sering kayak kalau ada kayak kegiatan di luar, iya. sering sama-sama saya Bu. Jadi kalau kayak ke perusahaan dipanggil untuk perwakilan sekolah, saya kebetulan ikut serta sama Ibu Tasi Bu. Nah, apakah orang tua ini tahu Ibu Tasi itu? Kebetulan Bu Tasi ini Bu, teman dekat ibu saya. Wah, itu Iya kebetulan Bu. tuh. Nah, gini, Nak Siti untuk meyakinkan kedua orang tua Nak Siti, biar lebih orang tua Nak Siti bisa meminta bantuan kepada ibu siapa Ibu Tasi itu untuk datangi ke rumah Nak Lin untuk membicarakan hal tersebut karena itu eh, memang harus bisa meyakinkan kedua orang tua Nak Siti karena memang Nak Siti orang tua Nak Siti ini menginginkan sekali Nak Siti untuk menjadi sarjana seperti ibu-ibu, seperti teman-teman seperti teman-teman ibunya Nak Siti yang semua anak-anaknya pada kuliah ya. Iya Ibu seperti itu. Nah, Siti bisa meminta bantuan kepada Ibu Tasi tadi. Nah, Siti meminta bilang, Bu, bisakah saya meminta bantuan ke Ibu untuk meyakinkan kedua orang tua saya? Nah, kebetulan kan Ibu Tasi ini adalah teman dekat ibu Ibu saya. ya, jadi nah Eli bisa meminta bantuan. Apakah Eli paham? Oh, saya paham. Jadi saya coba dulu lah kan Bu. Nanti Iya. kalau kayak memang masih kekeh nanti saya minta Bu Tasi tolong jelasin. Mungkin kalau Bu Tasi jelasin mungkin lebih ini sih Iya. ibu saya. Karena ibu saya jujur ibu saya juga keras lah orangnya. Karena Iya. kebetulan ibu saya juga kan apa namanya kuliah Bu, dia dokter. Jadi saya tuh mau dikuliahkan juga. Jadi untuk kayak lebih kayak waris-waris gitu nah Bu. Iya. Ibu saya dokter, bapak saya dokter, jadi Iya. saya juga mau dokter gitu. Iya, Jadi kan orang tua tuh maunya tuh anaknya tuh jadi sarjana gitu iya, ya. tapi kan kebetulan saya juga enggak ada minat kan di Iya, dokter betul Bu. sih. Jadi saya lebih minat kerja di perusahaan sebagai karyawan gitu ya Bu. Oke, oke. Nah, yang Nak Siti bisa mengikuti saran yang sudah Nak Elin bisa mengikuti saran yang sudah Ibu berikan tadi dengan meminta bantuan ke Ibu Tasi untuk mendatangi ke rumahnya Nak Elin. Apakah Nak Elin sudah kalau bisa tahu Ibu Tasi ini eh, rumahnya jauh dari Nak Elin atau dekat saya? Bu Tasi, enggak sih Bu, tetanggaan kami. Nah, bisa tuh kan tetanggaan bisa tuh Nalin datangi ke rumahnya Bu Tasi untuk bilang, Bu, bisakah datang ke rumah saya untuk menceritakan ke ibu saya bahwa saya ini dapat peluang untuk masuk di sebuah perusahaan. Mungkin dengan itu nanti siapa tahu Ibu Nalin terbuka dia bilang, wow, anak saya dapat peluang besar masuk di sebuah perusahaan. Kan Nailin belum pernah mencoba. Nah, siapa tahu dengan Nailin mencoba, Nailin bisa mendapatkan jawaban yang sesuai. Ya Bu, saya harap sih Bu, ibu saya memahami apa yang saya inginkan dan tidak memaksakan kehendak saya karena saya sudah dewasa jadi Iya. saya bisa memilih apapun keputusan saya. Ya memang keputusan juga ada di tangan orang tua tapi selebihnya kan keputusan itu kita yang tentukan Iya, untuk karir kita ke depannya Iya, kan iya. Bu. Ya seperti itu sih Bu. Apakah sudah puas dengan apakah masih ada lagi yang ingin diceritakan atau sudah tidak ada? Saya rasa sih Bu, mungkin cukup sih karena saya sudah dapat pandangan dari Ibu dan juga saya juga sudah menemukan titik terang ya Bu. Jadi ya udah mungkin saya akan coba nanti untuk coba menyerahkan surat rekomendasi saya kepada ibu dan ibu saya karena kalau bapak saya sih dia oke-oke aja tapi ibu saya ini yang agak keras. Jadi saya coba untuk ini ya nanti ya. Baiklah. Ibu sangat berterima kasih Nailin kan Nailin mau menceritakan semua permasalahan Nailin ke ibu, tidak ragu-ragu sudah mau terbuka ke ibu sampai meminta solusi pendapat dari ibu. Itu ibu jarang loh ibu dapat temui siswa-siswa yang mau cerita permasalahan-permasalahan. Biasa kan mereka tuh siswa-siswa tahu lah kan, siswa-siswa tuh pasti takut masuk ke ruang BK gitu Iya, kan. Bu. Nah, saya salut sama Nailin nih bisa mau beranikan diri untuk menceritakan permasalahannya
Dan semoga dengan Nailin melakukan konseling dengan ibu, Nailin bisa mendapat jawaban, sudah teratasi dan tidak bingung lagi. Mungkin cukup sekian proses konseling kita hari ini. Ibu terima kasih kepada Nailin sudah mau datang ke ruangan BK ini tanpa ragu-ragu menceritakan semua permasalahannya. Nah, mungkin nanti ketika Nailin kebingungan lagi atau memiliki permasalahan-permasalahan lagi, Nailin bisa menghubungi ibu atau menceritakan atau datang langsung ketemu ibu di ruangan BK ini untuk mendapatkan solusi apa yang bagus untuk Nailin ambil gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak loh Bu, karena udah nyempatin waktunya juga dan juga memberikan pandangan, pendapat dan solusi sehingga saya bisa mendapatkan titik terang dengan permasalahan saya yang hadapi ini. Jujur Bu, saya sangat bingung banget. Tapi saya berpikir sih Bu, mungkin saya dengan saya pergi ke ruang BK, saya juga dapat dengan jujur sih Bu, saya bingung banget kemarin itu saya masih kepikiran dengan hal ini, tapi saya saya beranikan diri untuk masuk ke ruang BK karena sebelumnya saya takut Bu masuk ke ruang BK karena rata-rata yang masuk ke ruang BK itu ini yang bermasalah ya gitu Bu. Jadi saya takut nanti teman-teman saya ngeledekin saya kan, kamu masalah apa sih, kenapa masuk ruang BK? Iya. Tapi makasih Bu karena sudah mendengarkan semua keluh kesah saya dan juga memberikan saya memberikan saya solusi Bu. Terima kasih banget. Iya. Nah, di sini juga ibu berterima kasih loh. Malah jarang nih yang siswa-siswa datang mau temui ibu menceritakan permasalahannya ke ibu. Jadi ibu harap nanti Nak Siti mau lagi datang ke ibu harap Nailin mau lagi kalau ada permasalahan Nailin bisa menceritakan lagi ke ibu. Nah, tugas ibu memang memberikan solusi, memberikan cara dan tugas ibu memang bagaimana memberikan solusi kepada siswa-siswa yang mengalami permasalahan seperti yang Nailin alami sekarang. Baik Ibu, terima kasih banget Bu. Iya, sama-sama. Mungkin kita bisa akhiri dan Siti bisa kembali lagi beraktivitas. Baik Ibu, terima kasih Bu. Iya. Saya permisi dulu ya Ibu. Iya. Nah, gimana teman-teman? Sudah melihat video saya sampai selesai kan? Nah, semoga video saya tadi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi bingung-bingungnya menentukan sebuah karir ke depannya. Nah, saya harap teman-teman tidak salah mengambil sebuah keputusan ke depannya. Nah, see you next time.